Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Ibu Atika Fedayanti dalam Sejarah Indonesia. Oke, kita mulai materi kita pada hari ini, yaitu kita akan membahas mengenai Gerakan Darul Islam atau Tentara Islam Indonesia, atau biasa yang sering disebut dengan Gerakan DITII. Jadi, sebelum kita masuk materinya, Ibu mau kasih paham dulu nih, apa itu DITII. Jadi, DITII itu merupakan rumah Islam yang merujuk pada konsep pembentukan suatu negara yang berlandaskan pada hukum Islam. Konsep Negara Islam Indonesia atau NII ialah untuk membentuk negara Islam dengan hukum tertinggi, yaitu Al-Quran dan Hadis, dan tidak berideologikan Pancasila. Jadi NII itu adalah tujuan dari DITII, karena DITII itu ingin membuat sebuah negara Islam yang dimana agama Islam sebagai dasar negaranya, serta Republik Indonesia ingin dijadikan sebagai negara teokrasi. Negara teokrasi itu ialah negara yang dasar hukumnya adalah hukum agama. NII diproklamasikan pada 7 Agustus 1949 yang diproklamirkan oleh Marijan Kartosuwiryo. Nah, Marijan Kartosuwiryo itu merupakan seorang tokoh Islam Indonesia yang memimpin pemberontakan dari DITII. Pemberontakan DITII itu diawali oleh kekecewaan Kartosuwiryo yang merupakan anggota Masyumi. Nah, Kartosuwiryo ini tidak setuju hasil dari perjanjian Renville yang menyuruh unsur pejuang Indonesia, baik dari TNI maupun Laskar Rakyat, yang mengkosongkan daerah gerilyanya. Karena isi perjanjian Renville itu, Kartosuwiryo dan Hizbullah harus mengosongkan Jawa Barat sebagai daerah gerilyanya yang melawan Belanda. Nah, dari situ awal mulanya muncul kekecewaan Kartosuwiryo. Akhirnya Kartosuwiryo itu membentuk pemberontakannya, ialah dia itu ingin menjadikan Indonesia sebagai negara Islam. Nah, dari kekecewaannya Kartosuwiryo, ia melakukan beberapa pemberontakan. Yang pertama ada memproklamasikan berdirinya NII tanggal 7 Agustus 1949. Yang kedua, mengadakan pertempuran dengan TNI dengan tujuan untuk menahan kedatangannya Divisi Siliwangi yang merupakan Komando Kewilayahan Pertahanan Jawa Barat. Yang ketiga, dibentuknya Angkatan Perang Tentara Islam atau TII yang ditempatkan di daerah pegunungan Jawa Barat. Nah, akibat dari pemberontakan Kartosuwiryo, pemerintah tuh melakukan pendekatan musyawarah dengan M. Natsir, namun gak membawa hasil nih. Jadi pemerintah Indonesia mengambil tindakan dengan menetapkan operasi militer yang disebut dengan Operasi Pagar Betis dan Baratayuda untuk memusnahkan DITII. Nah, operasi ini melibatkan banyak rakyat untuk mengepung persembunyian dari DITII tersebut. Penumpasan DITII berhasil karena pada tanggal 4 Juni 1962 Kartosuwiryo berhasil ditangkap di Gunung Geber. Alhamdulillah banget gak sih? Namun ternyata pemberontakan DITII juga terjadi di daerah lain, yaitu salah satunya adalah Aceh. Yang latar belakangnya ialah penurunan status Aceh menjadi bagian Presiden Provinsi Sumatera Utara. Dan tanggal 20 September 1953 Daud Bereh menyatakan Aceh menjadi bagian negara Islam yang dipimpin Kartosuwiryo. Namun, penumpasan DITII di Aceh tidak dengan operasi militer, tapi melalui musyawarah kerukunan rakyat Aceh pada tanggal 17 Desember 1962 dan berakhir dengan situasi yang dapat dipulihkan. Nah, berikut ini foto tokoh-tokoh dari Kalimantan Selatan, yaitu Ibnu Hajar, dan kalau di Aceh itu Daud Bereh. Daud Bereh ini merupakan tokoh yang sangat berpengaruh di Aceh, yang omongannya, perintahnya sangat didengar oleh rakyat-rakyatnya. Nah, berikut ini ialah DITII di Kalimantan Selatan yang dipimpin oleh Ibnu Hajar. Nah, yang fotonya tadi Ibu tunjukin ya, dengan latar belakangnya itu yang pertama adanya diskriminasi antar tentara di luar maupun di dalam Pulau Jawa. Yang kedua, gerilyawan Kalimantan yang terkena dampak reorganisasi namun mendapat pesangon kecil. Yang terakhir, pembentukan Kesatuan Rakyat yang Tertindas atau KRYT yang menyatakan KRYT itu menjadi bagian DITII pada tahun 1954.
Nah, kalau penumpasan itu pertama Ibnu Hajar ini dikasih kesempatan sama pemerintah untuk menyerah dan berdamai, namun no respon guys. Jadinya dilakukanlah operasi militer yang menghancurkan kekuatan DTI dan tahun 1963 Ibnu Hajar menyerah. Nah, tahun 1965-nya Ibnu Hajar dikenakan hukuman mati oleh pemerintah, makanya nurut Ibnu Hajar. Nah, selanjutnya DITII di Jawa Tengah dengan latar belakang adanya pengaruh kaum sosialis dan kaum komunis, perjuangan Amir Fattah yang dianggap nggak dihargai pemerintah, dan dengan wujud kekecewaannya, Amir Fattah menyatakan menjadi bagian dari DITII pada tanggal 23 Agustus 1949. Nah, terus dilakukan nih operasi penumpasan yang dimana pembentukan pasukan khusus atau Banteng Riders. Yang kedua, operasi gerakan Banteng Negara dipimpin oleh Letkol Sarini, Letkol M. Bahrun, dan yang terakhir Letkol Ahmad Yani. Nah, selanjutnya nih wilayah terakhir yaitu Sulawesi Selatan yang dipimpin oleh Kahar Muzakar yang dilatar belakangi keinginan agar organisasi buatan dia ini masuk ke dalam APRIS. Apa itu organisasinya? Yaitu KGSS, Komando Gerilya Sulawesi Selatan. Masuk ke dalam APRIS. Apa itu APRIS? Angkatan Perang Republik Indonesia Serikat, tapi masuknya itu nggak melalui seleksi, jadi kayak lolos aja gitu. Nah, pemerintah itu menemukan solusi, nggak bisa nih dia masuk tanpa tes gitu kan istilahnya. Jadi sama pemerintah dimasukinlah ke Korps Cadangan Nasional. Jadi ini tentara cadangan. Nah, tapi keputusan itu nggak diterima sama Kahar Muzakar. Jadi Kahar Muzakar ini nggak puas, nggak bisa dong. Masa kelompok saya masuknya itu ke tentara cadangan, jadilah dia timbul rasa kecewa. Nah, setelah dia kecewa melakukan beberapa pemberontakan, jadi pemerintah ini melakukan penumpasan. Tanggal 30 Februari 1960 diadakan nih operasi tumpas. Nah, tanggal 3 Februari 1965-nya Kahar Muzakar berhasil ditembak mati dalam suatu baku hantam. Jadi mereka tuh melakukan kayak keributan lah ya. Dan jadi Kahar Muzakar ini ditembak mati dalam keributan tersebut. Nah, jadi kesimpulannya tuh adalah munculnya DITII itu diawali oleh rasa kecewanya Kartosuwiryo yang dimana pejuang Indonesia itu tidak dihargai oleh pemerintah. Padahal dia itu udah ngebantuin pemerintah nih, bantu bergerilya melawan Belanda. Jadi dia memberontak, dia ingin membuat sebuah negara Islam yang dimana negara Islam itu bakalan jadi sebuah negara teokrasi atau negara yang dasar hukumnya ialah hukum agama. Dan DITII juga nggak hanya ada di Jawa Barat aja, tapi ada kayak yang ibu sebutin tadi, ada di Aceh, Kalimantan Selatan, Sulawesi, Jawa Tengah. Nah, begitu ya jadi kesimpulannya. Oke, sekian materi yang bisa Ibu sampaikan. Semoga bisa bermanfaat. Untuk kalian tetap semangat ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.